saudara semuanya, kita berjumpa lagi di dalam Best Talk. Kali ini kita akan membahas yaitu jikalau salah satu pasangan atau orang tua melarang seseorang untuk aktif di gereja atau melayani, bahkan mungkin juga salah satu orang tua ikut campur rumah tangga atau salah satu orang tua terus memerintah untuk ya bercerai, begitulah. Nah, ini di salah satu kita juga ada narasumber yaitu Pendeta Juanda, ada Pendeta Doni Tatimu, ada Pendeta Samuel, saya sendiri Pendeta Fengki Mokar. Pak, ini salah satu yang memang sudah hangat di publik, di masyarakat, yaitu orang tua ikut campur dalam rumah tangga. Bahkan bukan hanya turut campur, ikut juga memerintahkan bercerai, melarang ke gereja. Pertanyaan pertama yang perlu dijawab ini, kalau pasangannya, belum orang tua nih, kalau pasangannya ya itu melarang pasangannya untuk aktif atau melayani di gereja, bagaimana sikap Bapak sebagai seorang rohaniawan? Buat saya rohani adalah sesuatu yang sangat penting, Pak Fengki. Dan karena itu menjadi penting, maka keterlibatan terutama dalam hal-hal yang membangun sebuah kerohanian menjadi sesuatu yang sangat mendasar. Sehingga ketika pasangan melarang untuk terlibat dalam pelayanan, mungkinkah ada alasan-alasan lain sebenarnya? Tentu saja kalau suami berubah lebih baik, ya toh, makin cinta anak-anak, cinta istri, masakan pasangan melarang gitu ya. Betul. Dia menjadi lebih bersosialisasi dalam arti menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar, masa kan akan melarang? Apakah ada hal-hal lain? Dan itu mungkin sebaiknya dikomunikasikan dan kemudian diterima, oh mari kita cari jalan keluar bersama. Dengan maksud tentu saja dua-dua rohani loh ya Pak ya. Kalau satu rohani, satunya enggak rohani kan susah. Ya. Kalau dua-duanya rohani buat saya, mari berkomunikasi, cari alasan yang sesungguhnya apa. Nah ini Pak, itu loh, memang manusia itu pada dasarnya aneh bin antik. Kenapa? Bin ajaib juga ya. Karena saya pernah punya pengalaman begini. Dulu ketika suaminya belum lahir baru, sang istri ini sudah aktif di gereja. Minta kepada para pendeta bantuan, ayo kalau kemana saja suamiku ajak lah untuk melayani sudah. Aku lebih rela dia enggak di rumah asal ikut ke gereja dan lain sebagainya. Terus akhirnya suaminya terlibat pelayanan. Sehingga ketika terlibat pelayanan tiba-tiba secara enggak sadar sang istri ini enggak bertumbuh rohaninya, tapi sang pria ini bertumbuh pesat sampai akhirnya mulai sang wanita itu juga merasa cemburu dengan pelayanan dan terjadilah dampak. Ya itu tadi yang saya ngomong, orang itu aneh bin ajaib itu seperti itu tadi. Sebelum suami jadi rohani, dia kepingin terlibat, didorong-dorong, tapi begitu rohani ditahan-tahan dan lain sebagainya. Sekali lagi kembali, kedewasaan secara rohani ini harus terus kita pikirkan supaya tidak terjadi yang namanya pelarangan, penghambatan dan lain sebagainya ini. Dan kita betul-betul menjadi pribadi yang bisa tumbuh bersama begitu loh. Sehingga kalau yang melayani ini juga benar di bidang pelayanannya, pasti juga yang terlayani ini dalam hal ini entah suaminya entah istrinya pasti juga akan melihat perbedaan yang nyata. Contoh, dulunya sang suami tidak perhatian, tetapi begitu pelayani lalu ternyata sekarang jadi lebih perhatian juga sama istri. Oh berarti pelayanan itu membuat dia lebih nyaman seharusnya. Sehingga sang istri malah harus mendukung dan lain sebagainya. Itu menurut saya. Ya pertama ya perlu diketahui sejak kapan ngelarangnya. Kalau sejak pacaran sudah ngelarang ngapain kawin. Nah itu masalah. Tapi kalau dia dilarang setelah apa dicari tahu dulu. Mungkin setelah aktif ke gereja urusan rumah nggak diurus. Atau kerjaannya nggak lancar, maka dicari tahu apa yang menjadi penyebab dia tidak mau lagi mengizinkan pasangannya untuk ke gereja. Tapi yang ketiga, malah ada yang seneng loh Pak, dengan alasan nggak boleh sama suamiku, padahal dia yang seneng. Nggak boleh sama istriku, padahal dia yang seneng Pak. Seneng apa itu ya? Seneng nggak ke gereja. Oh gitu. Iya. Sekarang sudah ada online, ngapain onsite? Nah itu lagi. Begitulah. Jadi daripada datang ke gereja ngeluarin biaya banyak kan, lebih baik online nggak pakai biaya, nggak pakai parkir, nggak ada persepuluhan,
nggak ada lagi persembahan, semuanya free. Kan free itu enak sekali kan ya. Dan juga kan Tuhan lihat hati kan Iya. begitu. Nggak lihat aktivitas, biasanya kan sembunyi di Betul. sana. Padahal di sini bukan hati, hepar ya. Jangan-jangan pasangan atau istri atau suami ini menjadi saingan Tuhan loh. Hati-hati loh. Iya. Bener kan? Alasannya bagus tapi dia menjadi saingan. Kadang-kadang sampai ada istri atau suami berkata begini loh. Saya menyesal membuat kamu aktif di gereja. Sampai kamu kekurangan waktu untuk saya dan anak-anak. Nah itu sampai begitu loh Pak. Dia tidak tahu kadang-kadang kalau saya rasa ya, begitu orang sesuatu sudah mencintai Tuhan, itu cinta mula-mula atau sesuatu berkobar-kobar. Dan Tuhan tidak mungkinlah meninggalkan walaupun mungkin ada sedikit tercecer tadi. Gara-gara melayani kok rumah tangga atau pekerjaan itu kan hanya sejenak. Mungkin waktu dia tidak pelayanan aktif juga rumah tangga hancur. Mungkin. Juga pekerjaan habis. Iya. So, saya kasih contoh begini, ini satu juga pertanyaan yang berpikirkan. Saya punya pandangan begini nih, kalau saya melayani sekarang kok nggak punya duit ya, saya salah deh. Saya berpikir gini, kalau saya tidak melayani bukan nggak punya duit, mungkin masuk ICU rumah sakit. Itu pemikiran positif. Jangan terbalik loh, karena seakan-akan Tuhan itu membuat satu malapetaka, itu salah. Padahal sebenarnya kan Tuhan membuat berkat. Jadi kalau berkatnya itu sedikit atau kurang, itu lebih baik daripada kalau nggak ada Tuhan. Itu pandangan saya ya. Iya. Jadi manusia kan makhluk ekonomis, Pak. Nah bagaimana kalau sampai istri itu menyesal atau suami itu menyesal tadi saya tanyakan. Nah, silakan ini. Sekali lagi kita harus kembalikan lagi kepada komitmen kesepakatan itu tadi Pak. Karena apa? Karena memang ya seperti Pak Fengki tadi bilang, titik dasar kita ini di mana? Seringkali kita mengukurnya titik pertama itu kita jadikan titik pangkal kita sehingga, aku ini melayani kok uangku sedikit. Lah seharusnya kalau tidak melayani lebih kaya, mungkin. Tapi harus lebih mungkin tubuhnya juga sakit bisa jadi. Nah kesepakatan inilah, ayo kita duduk bersama memandang dengan yang benar supaya sehingga ketika kita sampai di tempat yang seperti itu kita jadi mengerti bahwa ternyata kita ini salah persepsi. Ayo dibenahi dulu supaya kita tidak saling menghambat, tidak saling melarang, tapi malah saling mendukung dan mendukung sampai akhirnya tercapai kesepahaman itu yang dimaksud itu kesepemahamannya. Seperti itu Pak. Iya, kalau penyesalan itu kemudian datang, kan ditanya kenapa menyesal. Oh karena beri waktu lebih banyak untuk gereja misalnya daripada untuk saya. Oke, pertanyaan pekerjaan juga mau ditinggal atau kurang gitu Pak. Ya, pertanyaannya adalah ketika suami memberi kembali, menyeimbangkan, membalancing waktu yang ada, apakah sang istri akan tetap protes juga? Jangan-jangan saya takut juga tetap protes. Iya, itu kemungkinan karena cemburunya itu. Sebenarnya ya saya setuju. Sebenarnya kan di balik itu adalah ada sebuah kecemburuan, bukan hanya kecemburuan, jangan-jangan berusaha untuk mengikat sang suami dengan dirinya supaya istilahnya ya udah kamu ada dalam pengaturannya saya, menurut kehendaknya saya. Berarti kan pasangan itu menjadi seorang pasangan yang egois, hanya mau tahu tentang maunya tapi tidak pernah mau tahu tentang mau pasangannya yang lain. Iya, kemudian ketika dikekang kemudian misalnya suami menjadi tidak bahagia, disuruh kerja, kalau suami juga nggak bisa menikmati pekerjaan yang dia suruh. Yang penting ini banyak uang toh, banyak gajinya besar, tapi sang suami nggak pernah bisa menikmati. Iya, sebenarnya kan dia bekerja karena takut istri, jangan-jangan dia akhirnya mengalami penderitaan dan penderitaan itu bisa membawa pada hal-hal buruk lainnya. Jangan-jangan sang pasangan itu egois terhadap pasangannya sendiri, mau hanya untuk dirinya. Bisakah seperti itu? Saya pikir bisa saja. Nah itu yang saya katakan tadi, manusia sebagai makhluk ekonomis, betul, semua akan dinilai untung ruginya. Menurut maunya dia. Betul. Jadi di rumah mungkin suka bentak-bentak, tapi ketika jadi asyir, istrinya orang, shalom. Oh gitu ya. Wah, ekonomis itu Pak. Ekonomis iya. Senyum manis. Makanya itu dia cuci matanya di gereja. Jadi di rumahnya, nah ini mau bahasa sumpek, bahasa Indonesianya apa Pak? Jenuh ya. Pada waktu dia jenuh di rumah, kemudian dia nongkrong di gereja. Ada sebuah kisah, ada seorang ibu di ibadah kaum wanita. Ibadahnya pagi, kemudian sampai sore dia nggak pulang. Lalu ketemu saya tanya, Bu, kenapa kok nggak pulang? Aku lebih bahagia di rumah Tuhan. Padahal dia punya anak.
Padahal dia punya anak di rumah. Mungkin dia di rumah jenuh. Tapi kalau saya ngomong sumpek itu lebih dari jenuh kok. Sudah jenuh tapi agak jengkel sekali itu loh. Nah itulah yang mau diistilahkan dengan saya katakan sumpek tadi, jenuh plus. Nah pada waktu seperti ini tentu saja ketika dia ada di gereja, yang di rumah akan jengkel. Jadi Berarti dia menjadi egois kan, Iya, hanya untuk memuaskan dirinya sebenarnya. Daripada di rumah marah-marah. Dia bilang begitu, daripada aku di rumah marah-marah, ketemu wajah suamiku aku. Tapi gini Pak, saya pikir begini ya. Kalau orang itu hubungannya dengan Tuhan benar, pasti juga pelayanannya benar. Dan juga pasti sikap hubungan dengan keluarganya juga pasti benar. Sehingga kalau dia dengan Tuhannya dalam tanda kutip menurut dia itu dia sudah benar. Dan menurut dia juga pelayanan sudah benar. Tapi kalau sampai di rumahnya dan dia tidak ketemu yang seperti itu pasti something wrong. Itu kebenaran yang dia omong ini kebenaran menurut dia sendiri pastinya. Karena jujur saja saya pernah punya teman begini ngomongnya, Pak. Suami saya ini hamba Tuhan, pelayanan ke sana kemari, melayani orang, memperhatikan orang. Tapi katanya dia mengasihi sesamanya, tapi saya ini loh tidak pernah rasa itu kasihnya. Bahkan saya ini tidak pernah dapat itu apa sih yang namanya dilayani itu. Bayangkan istrinya seperti itu. Ternyata memang sang suami ini dalam tanda kutip menyibukkan diri di pelayanan dan lain sebagainya. Karena memang menurut dia ini yang baik, ini yang benar. Dia tidak mengukur lagi kebenaran dasar firman Tuhan. Sehingga pelayanan itu jadi pelariannya dia, pelayanan itu jadi titik dia pokoknya keluar dari tanggung jawab dia di rumah. Dan akhirnya dia menganggap dirinya sudah melayani, banyak orang yang dia layani, tetapi keluarganya sendiri tidak merasa terlayani. Itu khusus kalau orang memang pelarian, betul kan? Pelarian memang seperti itu, tetapi ada yang benar juga loh, melayani benar tapi dirongrong. Sampai ada yang ngomong gini loh, di gereja malaikat, di rumah setan, ada begitu loh. Dan itu ngomong juga mungkin ke jemaat atau mungkin ke orang lain. Nah itu kan merusak reputasi. Tapi yang intinya bagaimana? Intinya saya cuma satu pertanyaan ini yang perlu dijawab lagi. Apakah suami atau istri itu sudah menjadi saingan Tuhan? Karena berhala semua itu saingan. Hobi itu menjadi saingan Tuhan. Mamon menjadi saingan Tuhan. Jangan-jangan apakah benar pasangan yang sudah seperti tadi itu menjadi saingan Tuhan? Nah, yang saya takutkan seperti ini kan? Ya, pada waktu dia merasa pelayanan atau Tuhan saingannya, ada yang berkata begini, kan doa di rumah bisa, kan cinta Tuhan bisa di rumah, berbuat baik bisa di mana-mana, kenapa mesti di sana? Kenapa tidak di rumah aja bersama anak-anak, lalu kemudian kita ibadah di rumah, apalagi sekarang online kan? Jadi cinta Tuhannya itu menjadi relatif sekali sekarang, Pak. Berarti mau tidak mau pasangan ini juga harus diajak bicara dulu, Pak. Dengan sang pasangan ini supaya pemahaman dia terhadap Tuhan jangan sampai menjadikan dia pesaingnya Tuhan. Jangan sampai dia ini tiba-tiba memposisikan diri selaku kompetitornya Tuhan. Wah itu bahaya. Karena kalau itu akan berbahaya dan berdampak buruk buat dia secara pribadi. Oleh sebab itu mau tidak mau, ayo pasangan-pasangan kita juga, kalau kita punya pasangan juga rangkul dan bawa juga bertumbuh bersama supaya tidak ada lagi merasa iri, apalagi irinya itu dengan sang pencipta kita. Wah itu sesuatu yang sangat-sangat Saya pikir dia tidak iri sama Tuhan tuh, dia iri sama kesibukan. Jadi dia ketika meninggalkan itu yang di rumah rasanya sendirian, mungkin malu ngajak pasangannya bisa, atau mungkin ada kerjaan belum selesai di rumah dia tinggal bisa. Maka atau nggak ada kesibukan karena iya. Lalu pergilah ke sana. Makanya libatkan aja pasangan kita. Nah itu kuncinya. Loh, sampai ada seperti begini yang positif ini ya. Ini kerja untung-untung lumayan tapi hidup enggak benar. Sudah gak usah kerja sana, lu pelayanan aja. Walaupun kamu gak bawa duit asal kamu hidup benar aku senang. Tipe seperti bagaimana? Ada itu. Istrinya bilang sudah ada apa-apa kerjaan enggak ada, aku ngarepin. Enggak kasih makan enggak apa-apa, yang penting kamu hidup benar. Layani orang. Nah, ada yang perempuan seperti itu. Nanti mendorong. Tambah susah dia, Pak. Oh, enggak masalah, dia malah berani susah kok. Wah. Supaya suaminya benar daripada mabuk, judi, walaupun uang banyak gitu loh.
Nah, bagaimana orang ini? Pasti bagus dong, gitu loh. Kalau memang punya istri seperti itu, berarti sang suaminya ini yang harusnya menata hidupnya supaya betul-betul menjadi pasangan yang benar, baik melayani, benar juga ketika dia berkarir, supaya sang istri jangan sampai timbul kesimpulan yang seperti itu. Lebih baik kamu melayani aja lah daripada kamu cari uang tapi kamu malah pulang enggak jadi laki-laki yang baik, malah jahat, malah mabuk, malah lebih baik kamu kumpul di gereja. Nah, itu berarti sang suaminya yang harus ditata lebih lama lagi, lebih dulu. Iya, saya pikir ketika itu diberitahukan bahwa kelihatannya sih benar, tetapi memang ada sisi tanggung jawab seorang pria, seorang suami terhadap keluarga. Salah satu kata Bapa dalam Alkitab bukan hanya berarti sumber, tetapi juga berarti supporter. Dan saya pikir bahwa itu adalah fungsi yang dilekatkan Tuhan kepada pria ketika dia membangun sebuah pernikahan. Betul buat saya, jadilah orang benar, tapi jadilah orang benar yang juga bertanggung jawab. Saya pikir mungkin sang istri saking marahnya, kemudian ya sudah yang penting benar dulu. Ya mungkin kalau kamu sudah benar, harapan kita adalah ya kalau kamu udah ngerti apa itu kebenaran, lakukanlah kebenaran. Kemalasan, ingat kemalasan kalau sekalipun bersembunyi dalam pelayanan, tapi di rumah, oh saya pelayanan pendeta, tapi di rumah kerjaannya makan tidur. Kalau nggak ada pelayanan, undangan pelayanan nggak pernah buat apa-apa. Buat saya itu tetap sebuah kejahatan di mata Tuhan. Malas, tambah malas. Iya, dan buat misalnya seperti kita hari ini, kalau bukan karena persoalan pandemi COVID-19, kita tidak akan merambah dunia media sosial secepat ini. Saya pikir gitu. Kenapa itu terjadi? Ya bukan karena kita santai-santai, tapi karena kita harus produktif. Manusia itu harus berbuat sesuatu, harus bergerak. Sebab ketika manusia berhenti bergerak, dia mati. Saya pikir itu orang yang sudah di tempat tidur terus-menerus kan, lama-lama kan mulai hancur semua. Sebab ketika dia berhenti bergerak, maka dia itu mati. Jangan-jangan hidup rohani sama. Ketika kita berhenti berbuat sesuatu, berhenti melakukan sesuatu yang kita sebut sebagai pelayanan, apakah pekerjaan, apakah rumah tangga, maka jangan-jangan rohani kita itu mati. Sebab kita nggak pernah berbuat apa-apa. Nah, bagaimana sekarang kalau orang tua sampai melarang anaknya aktif dan melayani di gereja, sampai dia kasih kerjaan lah, kasih carikan jodoh yang tidak seiman lah. Gitu. Saya pikir begini Pak, biasanya sih itu berangkat dari orang tua yang sudah demikian mapan pekerjaannya, lalu dia mulai melihat anakku ini adalah pewaris takhta tunggal kerajaan bisnisku ini. Sehingga kalau dia tidak saya didik mulai dari awal dalam bidang ini, wah nanti mau tak kasih ke siapa kan gitu Pak. Lalu mulailah ketika sang anak ini cinta Tuhan, lalu waktunya juga mulai harus berbagi dengan pelayanan. Sang orang tua ini mulai timbul rasa kekhawatiran gitu Pak. Walaupun sang anak sudah menikah, bahkan ketika menikah orang tua ini yang membiayai semuanya. Bahkan setelah menikah pun mungkin intervensi dalam sisi budgeting pembiayaan hidup orang tua masih ikut. Itu nanti biasanya yang akan lebih banyak membuat orang tua ini melarang-larang sang anak ini. Oleh sebab itu buat sang anak munculkan pribadi bahwa aku memang perlu papa, perlu mama, tetapi aku juga mau belajar mandiri untuk tidak selalu tergantung kepada orang tua. Dan biar kiranya ini kepercayaan ini bisa muncul, lalu orang tuanya menangkap, wih ternyata walaupun aku tidak intervensi anakku bisa. Walaupun aku tidak campur tangan ternyata anakku mampu. Nah kalau sudah jadi seperti itu saya yakin orang tua juga tidak akan khawatir kok Pak. Kalau harus melepaskan tanggung jawab pekerjaan kepada anak. Karena dia yakin anaknya mampu, anaknya bisa. Saya pikir sang anak yang harus juga membuktikan bahwa dia itu juga mampu. Tapi di sisi lain juga kalau orang tuanya tidak mengerti arti pelayanan, pasti dia pikir buat apa pelayanan. Ya enggak ngerti karena enggak tahu ya. Maka perlulah anak itu memberikan teladan atau memberikan masukan atau memberikan contoh yang bagus ke orang tuanya bahwa kalau pelayanan tuh hasilnya seperti ini. Tindakan positif. Tindakan positifnya muncul. Tapi kalau enggak, orang tua merasa, loh aku sekolahkan susah-susah.
Aku sekolahkan tinggi-tinggi sampai ke luar negeri. Ternyata cuma seperti itu, tidak produktif, tidak kreatif, nggak inovatif. Mungkin di situ akan membuat orang tua tidak lagi ingin anaknya pelayanan. Nah contoh begini. Ini tadi saya sambung ngomongannya ini. Ada anak konglomerat, nah sudah S2 perempuan, ya bukan orang biasa kan, juga mukanya bukan biasa juga. Setelah dia mengikuti orang tuanya semua sampai S2, dia sudah biasa makan-makan mewah, pakai tas-tas mewah. Setelah lulus S2, dia bilang, papa, mama gitu ya, mama ya, sudah selesai kan kamu mau saya S2. Sekarang saya sudah S2, selesai semua, izinkan aku sekarang jadi sepertinya suster dalam Katolik. Dan anak itu sekarang merawat orang sakit, orang apa. Nah bagaimana itu sekarang? Nah itu kalau memang sudah panggilan, makanya dia itu kan, berani cut, potong, maka dia lepas. Tapi persoalan kalau dia masih gandol ke orang tua. Orang tua ini kan ngelarang terus ini. Tapi dia ambil keputusan. Iya keputusan, kuncinya di keputusan. Pasti orang tuanya juga kecewa Dia juga kecewa, kan? Dianggap dia ngelawan orang tua, apalagi kalau tradisi Tiongkok. Wah ini pasti anak yang apalagi ini susah melawan. Tambahan, pelayanannya susah. Biasa hidup mewah, uang banyak, sekarang secukupnya di asrama. Nggak boleh menikah lagi. Nah gimana ini? Buat saya satu pasti orang tua akan melarang dalam tanda kutip. Ya kembali lagi tadi anakku sudah besarkan baik-baik istilahnya, kemudian ngapain juga S2 istilahnya tadi, kemudian kerjaannya dalam tanda kutip itu hanya merawat orang istilahnya, atau satu sisi orang tua bisa merasa anakku, tidak ada orang tua yang tega melihat anak menderita, itu sudah pasti. Ketika melihat anaknya, terutama orang kaya, melihat anaknya menderita, dia pasti tidak akan pernah mau untuk anaknya mengalami itu. Harapan orang tua, anaknya akan hidup jauh lebih berbahagia, jauh lebih baik daripada orang tua itu sendiri. Tapi saya pikir kalau kembali lagi, kalau anak bisa membuktikan bahwa dia menjalani itu karena sebuah panggilan, sebuah pengabdian, dan dia menemukan kebahagiaan dalam pengabdian itu, satu titik orang tua pasti akan mengerti kok. Ketika melihat anak bisa berbahagia, kan bukankah harapan orang tua memang anak untuk berbahagia? Cuma orang tua harus belajar untuk mengubah cara berpikir tentang kebahagiaan itu sendiri. Bahwa kebahagiaannya ternyata tidak datang dari kekayaan, kebahagiaannya datang justru dari sebuah pengabdian. Dan itu mungkin butuh waktu bagi orang tua dan butuh bukti bagi orang tua untuk melihat ini. Itu. Saya ingat Bunda Teresa. Betul. Umur 18 dia lari dari Yugoslavia lalu pergi ke India. Pada waktu dia berangkat, nggak ada yang setuju loh. Tapi dia nekat berangkat. Pada waktu kehabisan uang di sana, dia minta orang tuanya, oke saya kirim, tapi pulang ya. Enggak, saya nggak pulang. Ya udah nggak usah kirim. Pada umur 18 tahun, di bawah 20 tahun. Kemudian dia minta siapapun, nggak ada yang kasih. Nah kalau itu memang calling, saya yakin dia akan berani jadi petarung. Tapi kalau ikut-ikutan follower, maka dia akan berpikir dua kali. Iya kalau masih minta sama orang tua kan akan berpikir berarti kamu masih butuh saya. Dan orang tua, oh berarti kamu lagi susah, kamu lagi nggak senang. Ayo kembali ikut maunya saya. Mungkin yang lebih cocok Fransiskus Assisi, di mana memang benar-benar dari keluarga bangsawan konglomerat. Kaya menyerahkan warisan pada Fransiskus Assisi, dan Fransiskus Assisi memilih untuk melemparkan, menghabiskan untuk orang miskin dan mengabdikan diri pada pelayanan orang miskin. Atau saya lupa, ada satu juga yang mengalami hal yang sama, mereka dari keluarga ada dan benar-benar dia melepaskan diri dan menunjukkan ini loh pengabdian saya, ini loh benar-benar panggilan saya, dan dia menemukan kebahagiaan dari jalan pengabdian itu. Itu yang terjadi sampai tadi yang disebutkan Fransiskus itu juga ada beberapa orang kaya, akhirnya dia kan mengikuti dengan nama pertama adalah hospitaliter. Betul. Artinya apa? Di dalam peperangan dia tidak ikut membunuh, tidak ikut berperang. Namun dia ikut merawat orang yang sakit. Itu tentara tapi untuk merawat. Kemudian terjadilah menjadi hospital. Gara-gara orang yang menyerahkan dirinya sepenuhnya untuk melayani orang sakit. Karyanya ada. Tinggal 3 menit ini silakan. Jadi sekali lagi kalau kita ini di posisi orang tua,
kita itu harus juga mempersiapkan diri untuk dalam tanda kutip hormati keputusan anak yang sudah dewasa begitu ya. Supaya sang anak ini juga ketika melangkah melakukan keputusannya itu jangan mengalami dua hati bimbang karena orang tua melarang, orang tua ketakutan nanti anakku jadi apa dan sebagainya. Paling tidak, ayo ajar anak kita untuk kita beri kepercayaan kepada dia supaya dia punya kesempatan membuktikan diri bahwa keputusannya itu memang betul dan memang keputusannya itu panggilan hatinya. Oleh sebab itu memang si orang tua ya hitung-hitungan bisa memang. Tinggal 1 menit ini, ayo. Tapi paling tidak izinkan, dan kita juga harus ada di satu masa hormati keputusan anak itu. Karena memang dia yang mengalami, dia yang memutuskan, dia yang menjalani, pasti dia yang merasakan. Dan orang tua kalau memang bisa support lah dengan yang baik, dengan doa, dengan dana, dengan apapun juga. Karena memang kita tahu itu anak kita. Saya pikir seperti itu. Ayo tinggal 1 menit ini, silakan. Tapi bagi anaknya juga perlu tahu diri bagaimana kualitas rohani orang tua pertama. Yang kedua, perhatikan dulu apakah relasi antara anak dengan orang tua sudah menunjukkan bahwa dia seorang pelayan. Dia pandai melayani di luar tapi tidak bisa melayani untuk keluarganya. Anak hormati orang tua, sama seperti cerita tadi baik dari Fransiskus Assisi. Dia tidak melakukan keputusan itu sampai orang tuanya meninggal. John Sung sama, dia masuk sampai sekolah yang dikehendaki orang tua, baru dia berkata, semua impian Bapak saya sudah genapi. Sekarang izinkan saya menghidupi panggilan saya. Asal jalannya baik gitu kan. Caranya baik. Jadi anak tetap hormati orang tua, lakukan itu dengan baik. Apa maunya Bapak? Saya ikuti sampai satu titik. Sekarang ini hidup saya, izinkan hormati juga keputusan saya. Dan buat saya sehingga dua pihak ini ada timbal balik, saling memahami, saling mengerti. Nama Tuhan dimuliakan. Sayang sekali saudara, kita sampai di penghujung terakhir. Oleh sebab itu dari bincang-bincang kita hari ini, nomor 1, kenalilah panggilan kita masing-masing dengan benar. Kedua, yakinkanlah kepada orang sekitar kita bahwa panggilan ini benar dengan tunjukkan satu bukti yang jelas. Dan juga jangan lupa ada Gembala Agung Tuhan yang selalu menuntun, jangan pernah ditinggal. Jangan pernah mengikuti emosi perasaan atau pelarian atau kecewa. Dan yang terakhir, ingat, seorang anak yang memberikan 5 roti dan 2 ikan. Akhirnya apa yang terjadi ketika dia memberikan hidupnya kepada Yesus? 5 roti 2 ikan menjadi berkat. Artinya kalau kita betul-betul mau sungguh-sungguh melayani Tuhan supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.